Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Maulana Ilham dari kelas 3A, mahasiswa pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sina Berbangsa Karawang. Di sini saya akan membahas mengenai tugas akhir atau tugas proyek dari mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics, yaitu menganalisis dataset real world atau data asli. Kita lanjut ke posternya. Nah, di sini saya akan membahas poster yang saya buat, poster yang menganalisis dataset yang saya punya, dan juga bagaimana pengaplikasinya di RStudio. Kita lanjut ke poster. Oke, ini sudah terlihat untuk posternya. Di sini saya menggunakan judul yaitu Analisis Cluster Lagu 2023 berbasis fitur audio Spotify menggunakan metode K-means. Nah, metode K-means ini merupakan salah satu metode dari algoritma cluster. Algoritma cluster yaitu unsupervised learning. Di sini saya menggunakan 5 kata kunci, yaitu segmentasi musik, unsupervised learning, analisis cluster, fitur audio Spotify, dan juga K-means clustering. Dan juga di sini tertera nama saya, yaitu Maulana Ilham dengan NPM saya dan juga kelas. Di sini saya mengambil referensi dari Kaggle 2023 Spotify dataset 600k tracks from 1950 hingga 2023, karena ini ia menggunakan data lagu yang dari berasal tahun 1990 sampai 2023. Jadi saya hanya menggunakan yang di tahun 2023 dan juga menggunakan beberapa lagu untuk dianalisis sebagai variabel. Diperoleh dari Google website, itu di sini tertera juga untuk link aksesnya, yaitu https://www.google.com/database/yamarena/spotify dataset 600k tracks. Kita lanjut aja ke latar belakang. Oke, sini latar belakangnya itu pertumbuhan platform streaming musik seperti Spotify menghasilkan data masif mengenai karakteristik dari suatu lagu. Nah, kemampuan untuk mengelola lagu berdasarkan fitur akustik mereka sangat penting bagi rekomendasi dan strategi pemasaran. Industri streaming musik telah menghasilkan volume data yang besar mengenai properti akustik lagu. Memahami bagaimana lagu-lagu ini secara alami berkumpul atau cluster berdasarkan fitur-fitur seperti densability, energi, dan valence dan dalam krusial. Analisis clustering ini bertujuan untuk menemukan segmen-segmen musik yang tersembunyi atau latent di dalam suatu dataset yang dapat digunakan untuk personalisasi, rekomendasi, dan kurasi playlist yang lebih efektif. Adapun tujuannya yaitu menerapkan algoritma clustering untuk mengidentifikasi kelompok lagu yang homogen, menganalisis dan menginterpretasikan karakteristik akustik unik dari setiap cluster yang terbentuk berdasarkan fitur densability, energi, valence, tempo, dan juga loudness. Di sini saya menggunakan metode penelitiannya yaitu pendekatan kuantitatif karena melibatkan pengolahan data numerik, yaitu skala interval atau rasio seperti densability, energi, dan juga tempo. Hasilnya disajikan dalam bentuk angka, yaitu rata-rata fitur dan juga jumlah anggota cluster. Penelitian ini berfokus pada asosiasional atau kesamaan antara objeknya ini kita menggunakan lagu berdasarkan variabel fitur mereka untuk membentuk kelompok homogen, bukan mencari korelasi sederhana atau sebab akibat, yaitu kausal. Analisis ini menggunakan 5 variabel fitur akustik dari Spotify yang semuanya memiliki skala rasio. Nah, variabel-variabel tersebut meliputi densability, energi, valence, tempo, dan loudness. Skala rasio dipilih karena memungkinkan perbandingan magnitude dan operasi matematis, menjadikannya ideal untuk proses normalisasi dan perhitungan jarak pada algoritma K-means. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui platform kompetisi dan dataset publik, yaitu Kaggle. Data ini dipilih karena menjadikan variabel numerik yang terstandarisasi, ideal untuk analisis clustering dan representasi karakter lagu secara objektif. Nah, di sini adalah rumus dari K-means kita, yaitu ada jumlah cluster yang telah ditentukan. Dalam kasus ini kita hanya menggunakan 3.
S-nya ada himpunan data yang termasuk dalam cluster I. X titik data, terus juga ini terus ada titik pusat atau centroid dari cluster, dan juga ada jarak Euclidean secara kuadrat. Nah, di sini untuk hasil penelitiannya. Nah, untuk hasil penelitiannya kita akan bahas di R Studio-nya. Oke, kita sudah masuk di R Studio-nya. Di sini saya sudah membuatkan kode-kode untuk kita menganalisis menganalisis dataset yang saya punya menggunakan metode K-means clustering. Di sini yang pertama adalah kita harus membuat library yang kita butuhkan. Sebelum kita memanggil package yang kita butuhkan, kita harus mengunduhnya jika belum ada. Mengunduhnya seperti biasa, tinggal kita ke tools, habis itu install package. Nanti tinggal mengisi package apa yang ingin kita install. Karena saya sudah, kita cancel saja. Setelah sudah diinstal semua, baru kita library, yaitu pertama library reader, library dplyr, library gplot2, library X-factor extra, dan juga library cluster. Setelah semua package kita library atau kita panggil, jatuhnya seperti itu istilahnya. Selanjutnya kita membuat data yang kita punya. Di sini kan saya menggunakan Spotify sample dataset, yaitu 20 lagu yang rilis pada tahun 2023. Oh iya, sebelum kita lanjut, kita running dulu agar bisa aktif untuk si library. Kita running lagi hingga ke cluster. Nah, setelah kita running, baru kita membuat data kita dengan library reader XL. Kenapa saya menggunakan reader XL? Karena file format yang saya punya ini menggunakan formatnya itu XLXS. Nah, kalau misalnya CSV itu menggunakan reader. Jadi di sini menggunakan reader XL karena formatnya Excel. Kita membuat data Anda, library reader XL, Spotify sample dataset dengan rate XL. Di sini tempat untuk file saya taruh di laptop saya. Setelah itu kita running. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita akan menampilkan dataset yang kita punya dengan view Spotify sample dataset. Di sini sudah tuh saya ketik, kita langsung running. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah dataset yang saya punya. Karena lagu-lagu yang dirilis pada tahun 2023 itu sangat banyak sekali, jadi saya hanya mengambilkan 20 lagu saja di sini. Ada track name atau judul lagu yang rilis pada tahun itu 2023 beserta dengan artis atau penyanyi yang merilis lagu tersebut. Nah, di sini ada banyak, sedikit 20. Lalu di sini ada variabel-variabelnya, yaitu density, energy, loudness, speedness, acousticness, liveness, intermentalness, liveness, valence, tempo, dan juga duration ms. Kita langsung kembali ke R-nya, file R yang kita bukan. Selanjutnya adalah kita periksa struktur data dan 5 baris pertama dengan kita menggunakan stairs, yaitu Spotify sample dataset dan juga headnya. Kita run. Nah, ini sudah, kita run lagi untuk headnya. Oke. Selanjutnya kita pilih variabel untuk clusteringnya. Di sini saya menggunakan density, energy, valence, tempo, dan juga loudness. Kita run. Nah, di sini kita lihat data clustering Spotify sample dataset dengan select density, energy, valence, tempo, dan loudness. Yang sudah di run, sudah muncul di sini. Selanjutnya kita hapus baris dengan missing values NA jika ada. Kita ketik data clustering NA omit dari data clustering. Oke, sudah. Selanjutnya kita men-scaling atau normalisasi data menjadikan rata-rata 0 dan standar deviasinya itu 1. Kita data scale
to scale data the cluster. Oke, sudah. Nah, di Commits ini terdapat dua metode. Ini saya menggunakan dua metode, yaitu metode elbow dan juga metode silhouette. Nah, untuk metode elbow seperti ini, kita running, kita tunggu hingga selesai. Nah, ini untuk diagram atau plot di metode elbow. Dengan K-nya itu kita menggunakan 3 dan juga maksimalnya itu 10. Lalu kita menggunakan juga metode silhouette, kita running. Nah, ini untuk metode silhouette. Selanjutnya kita terapkan kamis dengan K3 dengan sesi 1, 2, 3 untuk hasil yang dapat direproduksi. Kamis result, kamis data scale dengan centernya 3 dan juga end startnya 10. Kita running lagi. Nah, sini sudah muncul. Nah, ini kamis resultnya. Nah, selanjutnya kita untuk melihat detail hasil clusteringnya, kita bisa print kamis dari resultnya. Di sini langsung kita muncul. Nah, ini dia. Ini dia untuk cluster means-nya dengan disability-nya 0,3, energi min 0,41 dengan valence negatif 0,01, tempo negatif 0,46 dan loudness-nya negatif 0,5. Ini untuk cluster 1. Cluster 2-nya untuk disability 0,1, energinya 0,8, valence-nya 0,5, temponya 0,3 dan juga loudness-nya 0,9. Untuk di cluster 3, disability-nya itu negatif 2,04, energinya negatif 1,13, valence-nya negatif 2,17, temponya 0,8, loudness-nya negatif 1,11. Nah, di sini ada clustering vektornya. Ada 3, 1, 2, 1, 1, 2 dan selanjutnya. Dia meeting cluster sum of squares per clusternya dengan total SS-nya itu 50,7%. Dengan available komponennya itu cluster center talks between size editor dan evolve. Ini adalah cluster 1 yang 5 talk between size editor dan 9-nya evolve. Oke. Kita sudah melihat untuk data atau detail hasil dari clustering sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya kita memvisualisasi clusternya. Dengan menggunakan Fabrice cluster, kamisnya result, datanya dengan data scale. Di sini pelotnya saya menggunakan merah untuk cluster 1, biru untuk cluster 2 dan juga gold atau emas di cluster 3. Dengan game point, ellipse type-nya itu kompleks dan gigi time-nya itu time minimal. Ditambah dengan jangan lupa dengan judulnya itu hasil kamis clustering dengan menggunakan K-nya itu 3. Di sini bebas, kalian bisa menggunakan apa aja untuk titelnya. Kita running. Kita tunggu sebentar hingga plotnya muncul. Nah, ini dia untuk plot dari hasil kamis clustering K3-nya. Di sini seperti yang saya bilang, untuk cluster 1, 2, 3-nya. Ini 1, ini 2, ini 3. Selanjutnya kita tambahkan hasil cluster ke data asli. Hasil cluster kita tadi, bentar. Nah, kita running dengan Spotify sampel dataset dengan cluster, untuk kami result ke cluster. Saya sudah muncul. Hasil cluster tadi sudah masuk ke data asli. Langsung kita hitung rata-rata fitur untuk setiap clusternya, yaitu ataupun profiling. Di sini kode R-nya profil cluster, data musik. Grupnya B cluster, sedangkan summarize rata disability itu mean disability, rata energi sama dengan mean energy, rata valence sama dengan mean valence, rata tempo sama dengan mean tempo, dan countnya sama dengan n. Kita running. Nah, di sini sudah saya langsung tampilkan untuk profil clusternya dengan print profil cluster. Sini sudah muncul. Untuk
Cluster satu ini nilai terbesar itu ini saya bahas di poster saja. Ini hasil untuk dari profil cluster. Mungkin cukup dari analisis kita menggunakan data R. Menggunakan aplikasi R Studio. Kita lanjut membahas di hasil penelitian kita pada poster. Nah, kita lanjut lagi ke poster, yaitu hasil penelitian kita. Sebelumnya karena kita tadi sudah membahas bagaimana menganalisisnya di R Studio, selanjutnya kita langsung membahas hasil penelitiannya pada poster yang sudah tertera pada poster kita buat. Ini tadi untuk metode silhouette, ini elbow, dan juga ini untuk visualisasi dari K-means clustering kita dengan menggunakan K-nya itu 3. Nah, ini hasil yang tadi dari rata-rata ataupun hasil clusternya. Di sini untuk cluster 1 itu lagunya bertipe ritmik dan menegangkan atau menenangkan. Ditandai oleh nilai danceability yang tinggi yaitu 0,449. Hal ini menunjukkan lagu-lagu ini sangat mudah untuk diiringi tarian dan memiliki suasana emosional yang ceria, gembira atau positif. Dan sini valence energi juga berada pada tingkat yang sedang. Nah, di sini bisa kita lihat untuk danceability-nya memang memiliki nilai yang sangat tinggi di antara yang lain, energi atau valence-nya. Sedangkan untuk energi dan valence-nya ini rata-rata di tingkat sedang dan juga tidak terlalu jauh untuk gap point-nya. Selanjutnya kita ke cluster 2, yaitu lagunya bersifat atau ciri khasnya intense dan high energy, memiliki energi tertinggi di 0,794. Hal ini mengindikasikan lagu-lagu yang kuat, powerful, dan dirancang untuk volume tinggi. Meskipun memiliki energi tinggi, danceability memiliki nilai yaitu 0,474 dan valence 0,347 yang berada pada level sedang, menunjukkan lagu ini lebih menekankan intensitas daripada kesenangan atau ritme murni. Nah, bisa kita lihat di sini untuk danceability 0,474, rata-rata dari energinya itu 0,794, yang paling tertinggi di cluster 2. Dan juga di rata valence di 0,347. Ya, berarti di sini terendahnya ada di valence. Nah, kita lanjut ke cluster ketiga dengan lagunya itu bersifat pesta ceria dan juga ritmik. Cluster 3 ini dijadikan oleh nilai yang seragam tinggi pada danceability, yaitu poinnya 0,688, energi di 0,691 dan valence di 0,661. Nah, kombinasi ini menegaskan segmen musik yang intens, yaitu energi yang sangat tinggi, mudah ditarikan, danceability-nya juga tinggi, dan memiliki suasana emosional yang sangat positif atau ceria, yaitu valence-nya juga tinggi. Bisa kita lihat di sini di data yang sudah yang ada di output pada R studionya di cluster 3 ini tidak berbeda jauh. Masih di angka 0,6 sekian. Jadi memang ini kombinasinya memang menegaskan segmen musik yang intens, mudah ditarikan, dan juga memiliki suasana emosional yang positif dan ceria. Nah, secara keseluruhan cluster 3 ini mempresentasikan lagu populer, upbeat, dan dance ready, menjadikannya ideal untuk playlist pesta dan aktivitas yang membutuhkan dorongan semangat. Oke, kita sudah masuk ke kesimpulan, yaitu algoritma K-means ini berhasil mengelompokkan dataset lagu Spotify ke dalam 3 segmen yang berbeda berdasarkan fitur akustik mereka. Setiap cluster memiliki profil yang jelas dan unik, mencerminkan preferensi pendengar yang berbeda, implikasi analisis berbeda. Nah, kita masuk ke implikasi. Analisis clustering ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana lagu-lagu dikelompokkan berdasarkan sifat akustik intrinsik mereka. Implikasinya adalah menyediakan dasar untuk personalisasi dan kurasi konten yang didorong oleh data, alih-alih hanya berfokus pada genre tradisional. Segmentasi ini memungkinkan platform untuk berpindah dari rekomendasi berdasarkan artis atau genre menuju rekomendasi berdasarkan suasana hati ataupun mood. Dan juga aktivitas, misalnya playlist yang khusus untuk berolahraga atau beraktivitas yang membutuhkan dorongan semangat seperti yang ada di cluster 3 tadi. Oke.
mungkin sudah selesai untuk video kita kali ini. Ini untuk keseluruhan poster yang saya buat. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan pengucapan atau penjelasan, mohon dimaafkan. Cukup dari saya, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.